Kalau diminta membuat sistem pembukuan, kira-kira kita akan mulai dari mana? Mungkin sebagian orang akan menjawab dari laporan keuangan. Ada juga yang langsung membayangkan jurnal, buku besar, atau bahkan aplikasi pembukuan yang lengkap. Padahal, sebelum semua itu ada, setiap transaksi harus dicatat terlebih dahulu. Artinya, sehebat apapun sebuah sistem pembukuan, semuanya selalu berawal dari satu kegiatan yang sama, yaitu mencatat transaksi. Tanpa disadari, banyak orang sebenarnya sudah memulai pembukuan dari buku kas. Hanya saja, mereka belum menyadari bahwa fondasi yang mereka bangun itu adalah buku kas. Selamat datang kembali di Bengkel Admin. Pada season 2 episode 2 ini, kita akan melihat mengapa buku kas bukan sekadar tempat mencatat uang masuk dan uang keluar, tetapi menjadi fondasi yang menentukan bagaimana sebuah sistem pembukuan dibangun. Mari kita mulai. Setelah mengetahui bahwa banyak orang sebenarnya sudah memulai pembukuan dari buku kas, mungkin muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa harus buku kas? Bukankah pembukuan memiliki banyak bagian, seperti jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan? Jawabannya sederhana. Karena setiap transaksi selalu harus dicatat terlebih dahulu sebelum dapat diolah menjadi informasi. Dengan kata lain, buku kas bukan sekadar tempat menulis uang masuk dan uang keluar. Buku kas adalah titik awal tempat setiap transaksi mulai memasuki sistem pembukuan. Kalau titik awal ini sudah benar, proses berikutnya akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika pencatatan sejak awal sudah bermasalah, maka proses setelahnya pun akan ikut bermasalah. Lalu, seperti apa sebenarnya bentuk buku kas yang dimaksud? Setelah memahami fungsi buku kas, sekarang mari kita lihat bentuknya. Buku kas sederhana hanya terdiri dari beberapa kolom, yaitu tanggal, keterangan, masuk, dan keluar. Dari setiap transaksi yang dicatat, saldo kas akan terus berubah sehingga kondisi kas dapat diketahui setiap saat. Selama kebutuhan kita hanya mencatat setiap uang yang masuk dan setiap uang yang keluar, buku kas sederhana seperti ini sudah lebih dari cukup. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan informasi, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak dapat dijawab hanya dengan melihat uang masuk dan uang keluar. Selama transaksi masih sedikit, buku kas sederhana sudah mampu memenuhi kebutuhan pembukuan. Namun, suatu saat muncul pertanyaan baru. Apakah setiap uang yang masuk itu berarti pendapatan? Apakah setiap uang yang keluar selalu menjadi biaya? Ternyata tidak. Ada uang masuk yang berasal dari modal, pinjaman, atau investasi. Begitu juga uang keluar, tidak semuanya merupakan biaya operasional. Artinya, buku kas tetap mencatat transaksi dengan benar. Hanya saja, kita mulai membutuhkan cara untuk membedakan jenis setiap transaksi. Karena itulah muncul akun. Dengan adanya akun, setiap transaksi dapat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Oke, sekarang kita lihat bentuk buku kas berbasis akun. Bentuknya hampir sama dengan buku kas sederhana. Perbedaannya hanya pada penambahan satu kolom, yaitu akun. Setiap transaksi yang dicatat pada buku kas diberi akun sesuai dengan daftar akun yang telah ditentukan. Akun digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Dengan cara ini, buku kas tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita lihat bagaimana akun berkembang mengikuti kebutuhan informasi. Pada awalnya, mungkin kita hanya ingin mengetahui total biaya yang dikeluarkan. Informasi seperti itu sudah cukup untuk kebutuhan yang masih sederhana. Namun, seiring berkembangnya kegiatan, kebutuhan informasi pun ikut berkembang. Kita mulai ingin mengetahui berapa biaya operasional, berapa biaya produksi, berapa biaya investasi, atau bahkan berapa biaya untuk setiap aktivitas secara lebih rinci. Hal yang sama juga terjadi pada pemasukan. Tidak semua uang yang diterima merupakan pendapatan. Ada yang berasal dari penjualan, ada setoran modal, ada pinjaman, bahkan ada transfer antar kas. Masing-masing tentu memiliki arti yang berbeda. Sebagai contoh, transaksi pembayaran listrik dan pembelian ATK dapat dikelompokkan sebagai beban operasional. Pembelian mesin dapat dikelompokkan sebagai investasi. Sementara itu, transaksi penjualan dikelompokkan sebagai pendapatan. Sedangkan setoran modal dan pinjaman tidak termasuk pendapatan meskipun sama-sama menambah uang kas.
Karena itulah akun mulai disusun ke dalam beberapa tingkatan, yaitu kelompok, subkelompok, dan akun. Dengan susunan seperti ini, setiap transaksi dapat dikelompokkan dengan tepat, sehingga informasi dapat disajikan mulai dari gambaran umum hingga rincian yang paling spesifik sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita lihat sampai di mana kemampuan buku kas. Semakin berkembang organisasi, semakin banyak pula informasi yang ingin disimpan. Bukan hanya nilai transaksinya, tetapi juga rincian dari setiap transaksi tersebut. Pada awalnya, menambahkan informasi pada setiap transaksi bukanlah masalah. Kita bisa menuliskan nama barang, jumlah, harga satuan, nama pemasok, atau keterangan lainnya. Selama transaksinya masih sedikit, semua itu masih terasa mudah. Bahkan ketika membutuhkan rekapitulasi tertentu, kita masih bisa mencarinya atau menghitungnya secara manual. Namun seiring bertambahnya transaksi, pekerjaan itu mulai berubah. Kita ingin mengetahui penggunaan setiap barang, rekapitulasi per pemasok, atau transaksi berdasarkan kegiatan tertentu. Semua datanya sebenarnya sudah ada di dalam buku kas, tetapi untuk menyusunnya menjadi informasi yang dibutuhkan memerlukan pekerjaan yang semakin banyak. Artinya, bukan karena buku kas tidak mampu menyimpan informasi tersebut. Semua itu tetap bisa dicatat. Hanya saja, semakin banyak rincian yang harus dikelola, proses pencatatan dan penyusunan informasinya menjadi semakin rumit jika semuanya dilakukan langsung di dalam buku kas. Disinilah kita mulai menyadari bahwa buku kas tetap menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pusat pencatatan transaksi keuangan. Namun ketika kebutuhan informasi semakin rinci, mulai dibutuhkan komponen lain yang dapat membantu mengelola data tersebut dengan lebih efektif. Sekarang kita sudah tahu, jika semua informasi hanya ditulis di buku kas, maka detail setiap transaksi akan sulit dirangkum secara otomatis. Misalnya, kita ingin mengetahui barang apa saja yang sudah dibeli, kapan pembeliannya, dari pemasok mana barang tersebut berasal, berapa harga setiap barang, atau berapa stok yang masih tersedia. Sebenarnya semua informasi itu bisa saja ditulis pada kolom keterangan di buku kas. Namun ketika ingin menyusunnya kembali menjadi sebuah informasi, semuanya harus dicari dan dihitung secara manual. Selama jumlah transaksinya masih sedikit, hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika perusahaan semakin berkembang, informasi seperti itulah yang justru sangat dibutuhkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena itulah mulai dibuat tempat pencatatan yang lebih khusus sesuai dengan jenis datanya. Tempat pencatatan inilah yang kita sebut sebagai modul. Modul merupakan salah satu komponen dalam sistem administrasi. Sebagai contoh, data pembelian dan data barang dapat dikelola pada modulnya masing-masing. Begitu pula data pegawai, iuran, simpanan, pinjaman, produksi, dan berbagai kegiatan lainnya. Masing-masing memiliki modul yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain modul, masih ada komponen lain, yaitu rencana dan simulasi. Rencana dan simulasi berfungsi memberikan arah, sedangkan buku kas tetap mencatat realisasi setiap transaksi yang benar-benar terjadi. Masing-masing menjalankan tugasnya sendiri. Tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Ketika semua komponen bekerja bersama, data yang sebelumnya tersebar mulai saling terhubung. Dari sinilah informasi dapat disusun dengan lebih lengkap sesuai kebutuhan organisasi. Mudah mengatakannya bahwa semua komponen saling bekerja sama. Tetapi bagaimana caranya semua data itu bisa sampai ke buku kas? Bayangkan jika setiap modul menggunakan cara yang berbeda-beda. Modul pembelian mempunyai format sendiri. Modul barang mempunyai aturan sendiri. Modul produksi juga menggunakan bentuk pencatatan yang berbeda. Tentu buku kas akan kesulitan menerima semua data tersebut. Karena itulah diperlukan sebuah cara yang sama agar semua komponen dapat saling berkomunikasi. Di dalam ASA, mekanisme itu disebut slot. Slot berada di sisi penerima data, yaitu buku kas. Karena buku kas bertugas mencatat setiap transaksi dan mengelompoknya ke dalam akun, maka buku kas menetapkan aturan mengenai bentuk data yang dapat diterimanya. Jadi, slot bukanlah tempat menyimpan data. Slot adalah sekumpulan standar dan parameter yang dimiliki oleh buku kas sebagai penerima data. Agar dapat mengirimkan data ke buku kas, setiap komponen harus menggunakan interface yang sama, yaitu sheet transaksi, yang telah mengikuti standar dan parameter yang ditetapkan oleh buku kas. Dengan demikian, informasi yang ada di dalam setiap komponen tidak dikirim apa adanya. Informasi tersebut terlebih dahulu disesuaikan menjadi bentuk transaksi, kemudian dituliskan pada sheet transaksi milik komponen tersebut. Barulah buku kas dapat mengambil dan mencatat transaksi itu secara otomatis.
Dengan cara itulah buku kas dapat menerima data dari manapun asalnya, tanpa harus mengubah cara kerja masing-masing komponen. Dan karena semua komponen menggunakan standar yang sama, sistem dapat terus berkembang. Kita cukup menambahkan komponen baru, menyesuaikannya dengan standar slot, lalu menghubungkannya ke buku kas tanpa perlu membangun ulang sistem yang sudah ada. Tanpa kita sadari, buku kas yang pada awalnya hanya digunakan untuk mencatat uang masuk dan uang keluar, kini telah berkembang menjadi jauh lebih dari itu. Mulai dari penggunaan akun, penyusunan akun bertingkat, hingga mampu menerima data dari berbagai komponen melalui slot. Sedikit demi sedikit, buku kas berubah menjadi pusat pencatatan transaksi yang dapat mendukung sistem administrasi yang terus berkembang. Artinya, ketika kebutuhan organisasi bertambah, kita tidak perlu membangun sistem dari awal. Cukup menambahkan komponen yang dibutuhkan, lalu menghubungkannya ke buku kas menggunakan standar yang sama. Inilah salah satu prinsip yang mendasari ASA, yaitu membangun sistem administrasi secara bertahap, tetapi tetap terintegrasi. Buku kas tidak lagi sekadar menjadi media pencatatan transaksi, melainkan telah berkembang menjadi core system dalam arsitektur siklus administrasi. Jika Anda belum sempat menonton episode 1 yang membahas ASA, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar konsep seperti core system, modul, maupun slot menjadi lebih mudah dipahami. Dan pada episode berikutnya, kita akan mulai membangun komponen-komponen tersebut satu persatu, hingga akhirnya menjadi sebuah sistem administrasi yang utuh sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.